Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 10. Meningkatkan IQ keuangan Anda. Sejumlah penerapan praktis. Buku ini adalah tentang mengembangkan kecerdasan keuangan dan meningkatkan IQ keuangan. Seperti yang saya tulis sebelumnya, Anda perlu memiliki integritas dari kelima kecerdasan keuangan untuk menjadi kaya dan sukses. Saya tahu hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mengembangkan kelima kecerdasan keuangan adalah proses seumur hidup, sesuatu yang tidak bisa dicapai dalam sehari atau bahkan setahun. Saya terus mengembangkan kecerdasan saya dan mendorong Anda juga melakukan hal sama. Bab ini memberi Anda sejumlah cara praktis untuk mengasah IQ keuangan Anda. Banyak penasehat keuangan yang menyarankan investasi jangka panjang. Sebagian besar dari mereka benar-benar bermaksud membuat Anda menyerahkan uang Anda kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan komisi untuk jangka panjang. Yang menjadi masalah dengan nasihat ini adalah Anda tidak belajar banyak, bahkan mungkin tidak belajar sama sekali. Di akhir jangka panjang itu, Anda tidak terlalu menjadi makin cerdas secara keuangan dan Anda tidak meningkatkan IQ keuangan Anda. Di atas segalanya, sebagian besar investor jangka panjang berinvestasi dalam investasi beresiko tinggi yang menawarkan imbal hasil rendah serta sangat sedikit kendali. Alih-alih mengikuti begitu saja nasihat dari penasehat keuangan Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam lingkungan transisi jangka panjang yang memperkuat ketiga bagian otak Anda dan menyediakan peluang untuk memperkuat IQ keuangan Anda. Anda harus mencari lingkungan transisi yang akan mengembangkan ketiga bagian otak dan kejeniusan Anda dalam cara yang praktis. Berikut sejumlah contoh lingkungan transisi. 1. Sekolah. Bagi sebagian besar orang, sekolah adalah lingkungan transisi. Mengikuti kursus adalah cara yang baik untuk meningkatkan fungsi otak kiri dan kanan. Yang menjadi masalah dengan sekolah tradisional adalah sekolah bukan lingkungan untuk mengembangkan otak bawah sadar, bagian terpenting dari ketiga otak. Sebagian besar sekolah tradisional memperkuat saraf cermin rasa takut gagal dan rasa takut membuat kesalahan. 2. Gereja. Saya mengamati ada dua jenis gereja yang mengajari umatnya untuk mencintai Tuhan, dan gereja yang mengajari umatnya untuk merasa takut pada Tuhan. Saya tidak tahu seberapa efektif rasa takut pada Tuhan itu, tetapi saya rasa gereja adalah tempat yang baik untuk menemukan kekuatan spiritual yang akan memperkuat otak bawah sadar. Mudah-mudahan, dengan kekuatan spiritual yang lebih besar, orang akan lebih mampu bersikap lebih etis, bermoral, dan baik hati. 3. Militer. Korps Marinir adalah lingkungan yang bagus bagi saya untuk mengembangkan ketiga bagian otak. Profesi pilot membutuhkan ketiga otak dan ketujuh kecerdasan, bahkan kecerdasan musikal. Kerap kali, kami memainkan musik rock and roll untuk membakar keberanian kami saat terbang menuju medan pertempuran. Saat ini, saya yakin saya menjadi wirausaha yang baik, terutama saat kehilangan uang karena saya telah belajar meningkatkan kecerdasan intrapersonal dan mengendalikan rasa takut saya. 4. Pemasaran jaringan. Sebagian besar perusahaan pemasaran jaringan adalah lingkungan belajar yang luar biasa karena menawarkan pelatihan, dukungan, struktur bisnis, dan produk, sehingga Anda bisa berfokus mengembangkan keterampilan menjual dan membangun bisnis Anda. Saya menyarankan siapapun yang ingin menjadi wirausaha bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan untuk mendapatkan pelatihan bisnis dunia nyata terbaik. Perusahaan ini berfokus mengembangkan ketiga bagian otak dan terutama memperkuat otak bawah sadar. Program pelatihan pemasaran jaringan sangat baik untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Mengembangkan kedua kecerdasan itu akan mengubah kehidupan dan meningkatkan standar hidup karena mengajari Anda cara mengatasi rasa takut akan orang lain dan rasa takut gagal. Hal terbaik dari belajar dalam lingkungan pemasaran jaringan adalah lingkungan itu bersifat mendukung, bukan dilandasi rasa takut seperti sekolah dan bisnis. Alih-alih menjatuhkan atau memecat Anda karena menunjukkan performa di bawah rata-rata, sebagian besar bisnis pemasaran jaringan akan membuat Anda makin kuat selama Anda bersedia belajar dan tumbuh.
Saya kenal sejumlah orang yang menghabiskan 5 tahun dalam bisnis pemasaran jaringan sebelum akhirnya mendobrak rasa ragu dan takut mereka. Begitu mereka melakukannya, uang pun mengalir masuk. 5. Bisnis. Pada dasarnya, ada dua jenis bisnis, besar dan kecil. Bisnis besar bisa menjadi tempat yang baik untuk mengembangkan ketiga bagian otak, terutama otak bawah sadar. Tekanan yang dialami oleh teman saya yang ada dalam perusahaan besar sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengatasinya. Permainan otak dan politik kantor menawarkan peluang besar untuk melatih kecerdasan intrapersonal serta interpersonal Anda. Bagi orang yang ingin menjadi wirausaha, pekerjaan di perusahaan kecil bisa menjadi lingkungan belajar yang baik. Salah satu manfaat perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar adalah Anda bisa belajar semua aspek berbeda tentang bisnis. Di buku saya, Before You Quit Your Job, saya menjelaskan 8 bagian penting bisnis. Dengan bekerja bisnis kecil, Anda punya kesempatan lebih baik untuk mempelajari ke-8 bagian itu dan mendapatkan pengalaman bisnis berharga. 6. Seminar. Sekolah tradisional penting bagi orang yang ingin menjadi profesional berijazah seperti dokter, pengacara, dan arsitek. Sekolah juga penting bagi orang yang ingin mendaki tangga korporat atau pemerintahan yang meminta gelar dari sekolah berakreditasi untuk kepentingan promosi. Namun, seminar sangat baik bagi orang yang ingin menjadi wirausaha dan investor. Saat ini, ada banyak seminar dan konvensi untuk semua topik yang ada di muka bumi. Yang harus Anda lakukan hanyalah menemukan satu topik yang menarik minat Anda. The Rich Dad Company menyediakan seminar luar biasa bagi orang yang ingin menjadi profesional properti atau belajar melakukan perdagangan saham. Saya sangat bangga dengan program ini karena dibawakan oleh instruktur yang mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Seminar yang lebih maju menawarkan lebih banyak partisipasi aktif peserta dan proses belajar dilakukan secara selangkah demi selangkah. Misalnya, Anda akan diminta pergi ke lingkungan tempat tinggal Anda dan membuat penawaran nyata dengan uang nyata. Kalau Anda mengikuti seminar pengembangan lahan, Anda akan menggarap proyek pengembangan lahan nyata. Yang paling penting, seminar kami dirancang untuk mendidik dan memperkuat ketiga bagian otak serta membuat ketiganya bekerja dalam kesatuan. Dengan berfokus pada ketiga bagian otak, keuntungan dan kemungkinan sukses Anda meningkat. Kalau Anda ingin informasi lebih lanjut mengenai program kami, kunjungi richdad.com dan luangkan sedikit waktu untuk mencari tahu apa yang Anda perlukan. 7. Pelatihan. Saya dan Donald Trump beruntung karena memiliki ayah kaya sebagai pelatih. Siapapun yang pernah memainkan olahraga tim tentu tahu betapa pentingnya pelatih bagi kesuksesan tim. The Rich Dad Company juga memiliki divisi pelatihan. Divisi ini dikelola oleh pelatih profesional yang tidak hanya hebat dalam melatih, tetapi juga mempraktekkan apa yang mereka latihkan. Rich Dad Coaching diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan pelatihan secara empat mata. Kalau tertarik mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silakan kunjungi richdad.com. Seperti halnya semua program Rich Dad lain, penekanan kuat diberikan pada mendidik ketiga bagian otak. Sekarang, kalau Anda berkata kepada diri sendiri bagaimana saya bisa membayar pelatihan, saya tidak punya uang, atau kenapa saya perlu pelatihan, saya sudah sempurna. Pikirkan hal ini saat seseorang berkata, saya tidak mampu membayarnya atau saya tidak perlu bantuan. Padahal sebenarnya dia membutuhkannya, yang berbicara adalah otak bawah sadar. Itulah tepatnya alasan seseorang perlu berlatih. Pelatihan terutama penting bagi orang yang siap berpindah dari titik A ke titik B, dari satu lingkungan ke lingkungan berikutnya. Kalau bukan karena pelatihan ayah kaya saya selama hampir 30 tahun, saya tidak akan ada di tempat saya sekarang ini. Bahkan saat ini saya terus melakukan sejumlah latihan karena otak bawah sadar saya tidak menyatu total dengan semangat saya. 8. Cash Flow Club. Saat ini, ada ribuan cash flow club di seluruh dunia. Pemimpin klub ini adalah sukarelawan yang suka menciptakan lingkungan belajar Rich Dad. Sejumlah klub menawarkan official Rich Dad 10-step kurikulum bagi mereka yang ingin meningkatkan kecerdasan keuangan. Banyak klub dijalankan tanpa memungut bayaran. Sejumlah kecil klub memungut biaya untuk menutup pengeluaran. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi richdad.com dan cari Cash Flow Club di dekat tempat tinggal Anda.
Bergabung dengan klub adalah cara yang baik untuk bertemu dengan orang yang berpikiran sama dan mengaktifkan saraf cermin dalam otak Anda. Anda mungkin juga ingin memulai cash flow club sendiri di lingkungan tempat tinggal, bisnis, atau gereja Anda. 9. Materi download untuk Anda. Pada tanggal 6 September 2007, saya melakukan wawancara video dengan Dr. Michael Keltron, MD, seorang pakar otak dan kecanduan. Judul berbincang-bincang itu adalah "Bisakah orang kecanduan miskin?" Itu adalah salah satu wawancara terbaik yang pernah saya ikuti dengan senang. Dalam perbincangannya, Dr. Carlton membahas secara mendetail cara kerja otak dan kenapa ada orang yang kaya sementara yang lain miskin. Semua itu berkenaan dengan kecanduan. Anda mungkin ingin memiliki salinan perbincangan kami dengan mengunjungi richdad.com dan mendownloadnya. Saya yakin Anda akan mendapati bincang-bincang itu lucu dan sangat informatif. Itulah cara kami berterima kasih kepada Anda karena membaca buku ini. Semua itu adalah contoh kemungkinan lingkungan transisi. Bagi saya, Korps Marinir, Xerox, bisnis saya sendiri, dan investasi properti adalah tempat saya belajar mengembangkan kejeniusan saya. Kalau Anda ingin mengembangkan kejeniusan Anda, lingkungan apa yang terbaik bagi Anda? Apa yang diperlukan untuk menjadi wirausaha? Sebagian besar dari kita tahu bahwa wirausaha adalah orang terkaya di dunia. Sejumlah wirausaha yang lebih terkenal dewasa ini yaitu Richard Branson, Donald Trump, Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan Rupert Murdoch. Ada perdebatan yang terus berlangsung mengenai apakah orang terlahir sebagai wirausaha ataukah hal itu bisa dikembangkan. Pertanyaan itu muncul karena sejumlah orang merasa perlu orang yang khusus atau sihir tertentu untuk menjadi wirausaha. Bagi saya, wirausaha tidak memiliki makna sebesar itu. Misalnya, ada gadis SMP di kompleks tempat tinggal saya yang memiliki bisnis babysitter yang mengagumkan dan mempekerjakan teman sekelasnya. Dia seorang wirausaha. Seorang ABG lain menjalankan bisnis pertukangan sepulang sekolah. Dia seorang wirausaha. Yang dimiliki oleh sebagian besar anak adalah tiadanya rasa takut. Bagi sebagian besar orang dewasa, hanya itulah yang mereka miliki. 2 karakteristik wirausaha. Saat ini ada jutaan orang yang bermimpi bisa berhenti bekerja dan menjadi wirausaha, menjalankan bisnis sendiri. Masalahnya, bagi sebagian besar orang, mimpi mereka semata menjadi mimpi. Mimpi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Maka, pertanyaannya adalah kenapa ada begitu banyak orang yang gagal mewujudkan mimpi menjadi wirausaha? Jawaban terbaik untuk pertanyaan lama ini datang dari seorang teman. Dia berkata, wirausaha punya 2 karakteristik, tidak tahu dan berani. Pernyataan sederhana ini memiliki makna sangat dalam. Hal itu menjelaskan jauh lebih banyak hal daripada kewirausahaan. Hal itu menjelaskan kenapa ada orang yang kaya dan kenapa sebagian besar orang tidak kaya. Misalnya, salah satu penyebab ada begitu banyak murid dengan nilai A yang tidak kaya adalah karena mereka mungkin kaya, tetapi kurang berani. Ada banyak orang yang kurang pengetahuan dan keberanian. Cerita tentang 2 penata rambut. Saya punya teman yang merupakan penata rambut brilian. Dia seperti tukang sulap yang bisa membuat seorang perempuan terlihat cantik. Selama bertahun-tahun, dia berbicara tentang membuka salon sendiri. Dia punya rencana besar, tetapi sayangnya, dia tetap menjalani kehidupan kecil, bekerja di kursi kecil dalam sebuah salon besar, terus terlibat konflik dengan pemilik salon itu. Teman saya yang lain punya istri yang lelah menjadi pramugari. 2 tahun lalu, dia berhenti dari pekerjaannya dan masuk sekolah penata rambut. Sebulan lalu, dia membuka salon. Itu adalah lingkungan yang spektakuler dan dia menarik sejumlah penata rambut terbaik untuk bekerja dengannya. Saat teman saya yang pertama mendengar tentang salon itu, dia berkata, bagaimana mungkin dia membuka salon? Dia tidak punya bakat. Dia tidak dianugerahi bakat. Dia tidak dididik di New York seperti aku. Lagi pula, dia tidak punya pengalaman. Coba saja tunggu setahun, dia pasti gagal. Dia mungkin saja gagal. Statistik menunjukkan bahwa 90% bisnis gagal dalam 5 tahun pertama. Namun, inti cerita ini adalah dampak ketidaktahuan dan keberanian terhadap kehidupan kita. Dalam contoh itu, kita punya satu penata rambut yang berbakat tetapi kurang berani, dan penata rambut lain yang kurang pengalaman tetapi berani.
Menurut saya, hubungan antara ketidaktahuan dan keberanian inilah inti kehidupan itu sendiri. Pada tahun 1974, saya tidak punya pekerjaan, uang, atau banyak pengalaman kerja. Saya tidak bisa berhemat karena saya tidak punya apapun untuk dihemat. Saya tidak bisa berdiversifikasi karena saya tidak punya apapun untuk didiversifikasikan. Yang saya miliki hanyalah keberanian. Di dunia nyata, keberanian lebih penting daripada nilai bagus. Dibutuhkan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangkan kejeniusan Anda kepada dunia. Ingatlah selalu bahwa pikiran Anda tidak terbatas dan keraguan Anda terbatas. Ayn Rand, penulis Atlas Shrugged, berkata, kekayaan adalah produk dari kemampuan berpikir manusia. Jadi, kalau Anda siap mengubah kehidupan Anda, temukan lingkungan yang akan memungkinkan ketiga bagian otak Anda berpikir dan menjadi makin kaya. Siapa tahu, Anda pun mungkin menemukan kejeniusan Anda. Lompatan masukan Anda. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kita hidup di dunia masukan. Saat kita berdiri di atas timbangan, berat badan kita memberikan masukan. Kalau timbangan itu berkata berat kita bertambah 4,5 kg, kita mungkin tidak menyukai masukan itu, terutama kalau kita sudah kelebihan bobot 9 kg. Waktu dokter mengukur tekanan darah dan mengirimkan sampel darah itu ke laboratorium, dia menanti masukan. Masukan itu penting. Masukan bisa menjadi sumber informasi sangat berguna bagi kita dan lingkungan kita. Masalahnya, kalau kita tidak suka masukan, otak bawah sadar kita bisa memblokir, menyingkirkan, atau menyangkal pentingnya informasi yang datang dari masukan itu. Salah satu pelajaran paling mencerahkan yang saya dapatkan di Korps Marinir adalah pentingnya masukan. Waktu saya mengacaukan keadaan, masukan yang saya terima cukup mendalam dan jelas, tidak dipermanis. Waktu bekerja dengan ayah kaya, saya menerima masukan yang sama dalamnya. Saat menulis buku bersama, saya menerima masukan yang sangat cepat dan belak-belakan dari Donald Trump. Kalau bukan karena pelatihan militer saya, atau karena pernah bekerja dengan ayah kaya, saya tahu saya tidak akan bisa bekerja bersama Donald Trump. Masukannya cepat, langsung ke tujuan, dan terarah. Saya tahu kalau saya melawan, tidak setuju, atau tidak mendengarkan masukan Donald, saya tidak akan bekerja bersamanya atau belajar sebanyak yang saya pelajari. Saya menyebutkan hal itu karena sekarang ini banyak dari kita yang bekerja di lingkungan di mana masukan tidak diperbolehkan, tidak disampaikan secara langsung, dan tidak jujur. Banyak sekolah dan bisnis takut memberitahu Anda apa yang perlu Anda dengar karena takut akan dituntut. Banyak teman dan rekan kerja berbicara di belakang Anda karena mereka kurang berani berbicara di depan Anda. Itu bukan lingkungan yang sehat, itu lingkungan yang cacat. Lingkungan yang sehat adalah salah satu lingkungan yang menawarkan masukan. Kehidupan terus memberi Anda informasi tak ternilai kalau Anda bersedia menerimanya, dan pada sebagian besar waktu masukan itu gratis. Tiap kali Anda membuka amplop gaji dan melihat berapa banyak yang hilang karena pajak, itu masukan. Kalau kreditor menelepon dan menuntut pembayaran, itu masukan. Kalau Anda bekerja lebih keras dan tidak menghasilkan cukup banyak uang, itu masukan. Kalau Anda menghabiskan lebih banyak waktu di pekerjaan dan lebih sedikit waktu di rumah, itu masukan. Kalau anak Anda mengonsumsi narkoba dan dikejar-kejar hukum, itu masukan. Kalau teman Anda pecundang dan suka menjadi pecundang, itu masukan. Semua itu informasi bagus. Dunia nyata berusaha memberitahu Anda sesuatu. Standar hidup Anda adalah sumber masukan yang bagus. Kalau Anda tinggal di rumah yang membuat Anda merasa miskin, itu masukan. Kalau Anda mengendarai mobil murah saat Anda lebih suka mengendarai Lamborghini, itu masukan. Standar hidup semata adalah standar yang Anda rasakan selama sebagian besar waktu di rumah. Standar hidup bukanlah tentang merasa nyaman, pelit, atau berkompromi. Standar hidup berarti Anda mencintai dan merasa bangga dengan rumah, teman, dan barang milik Anda, alih-alih merasa iri dengan standar hidup orang lain. Sekali lagi, hal itu tidak berarti meningkatkan standar hidup dengan berutang. Saya berbicara tentang meningkatkan standar hidup dengan pertama-tama mencari lingkungan yang bagus untuk belajar, menjadi makin cerdas, kemungkinan makin kaya. Anda tidak perlu belajar di sekolah hebat, memiliki pekerjaan hebat, atau membaca buku hebat untuk menerima sejumlah informasi terbaik di dunia. Yang harus Anda lakukan hanyalah melihat dunia di sekeliling Anda dan mendengarkan masukan. Ada 3 hal penting untuk diketahui mengenai masukan. 1.
Miliki keberanian untuk bersikap terbuka terhadap masukan. Kalau Anda ingin meningkatkan diri, carilah lebih banyak masukan. Itulah sebabnya pelatih dan mentor sangatlah penting bagi orang sukses. Orang sukses mencari lebih banyak masukan. 2. Tawarkan masukan atau nasihat hanya bila diminta. Tidak ada yang lebih membuat orang marah dibandingkan masukan yang tidak mereka minta, bahkan kalau itu masukan yang mereka tahu mereka perlukan. Seperti yang dikatakan oleh kata-kata bijak kuno, jangan mengajari babi bernyanyi. Hal itu hanya membuang-buang waktu Anda dan membuat si babi terganggu. 3. Penipu akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda dengar, bukan apa yang perlu Anda dengar. Penipu memangsa orang yang tidak tahu banyak hal dan lemah secara emosi. Mereka akan menyelinap, memasuki kelemahan Anda, kemudian memahat pesan pemasaran yang cocok dengan kelemahan Anda itu. Di dunia uang, penipu membuat orang banyak percaya bahwa diversifikasi dan berhemat itu cerdas, walaupun investor tercerdas di dunia seperti Warren Buffett tidak berdiversifikasi dan tidak menyarankan Anda berhemat. Buffett hidup dengan standar hidupnya sendiri, yang sangat berbeda dengan standar hidup Donald Trump. Warren Buffett tinggal di Omaha, Nebraska, dan Donald Trump tinggal di New York City. Intinya, kedua orang itu punya kemampuan untuk hidup dimanapun di dunia pada standar hidup apapun yang mereka inginkan. Mereka bahagia dengan apa adanya diri mereka. Pertanyaan yang lebih penting. 1. Apakah Anda tinggal di tempat yang Anda inginkan dan dengan standar hidup yang Anda inginkan? 2. Apakah Anda berdiversifikasi dan berhemat sehingga penipu bisa hidup melebihi kemampuan mereka? 3. Apakah Anda bergaul dengan teman dan orang yang Anda inginkan? Kalau Anda ingin menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih kaya, dan lebih bahagia, beri perhatian lebih besar pada masukan yang Anda terima. Hal itu menawarkan informasi terpenting di dunia. Entah Anda menyukai masukan itu atau tidak, kalau Anda punya keberanian untuk mendengarkan dan belajar darinya, Anda akan berhasil. Terima kasih telah membaca buku ini. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.